Shalom. Di program Babel Clinic di bulan Desember, bulan Natal ini, saya mau bagikan beberapa kata yang menarik, yang mungkin sering kita baca, mungkin kita pahami, tapi adalah lebih baik kalau kita memahaminya dalam konteks Alkitab, ya. Konteks ketika ayat itu terjadi atau kata itu terjadi, sehingga kita punya pemahaman yang lebih dalam lagi. Minggu lalu kita sudah bahas soal tentang apa sih orang Majus, siapa sih orang Majus itu, ya. Sekarang kita akan coba ngomong soal gembala atau para gembala. Tentu kalau Bapak Ibu memahami gembala ya dalam perspektif orang Indonesia, gembala ya gembala kambing domba, ya. Nah, kerbau, ya, gembala itik, ya, gembala ya binatang-binatang ternak, ya. Tapi cukup jarang ya dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia kita menemukan orang yang berprofesi sebagai gembala. Kenapa jarang ya? Karena jujur saja mencari rumput atau mencari makan bagi hewan ternak kita itu mudah ya di tanah yang memang diberkati Tuhan dengan subur ini gitu ya. Saya dari kecil sering pulang kampung ke rumah eyang saya, mbah saya. Itu paling senang kalau naik kereta atau naik saat itu bawa mobil sendiri. Ya, sepanjang perjalanan banyak sawah, banyak padang rumput yang kita lewati gitu ya, ladang yang kita lewati. Ya ada kambing domba kami lihat, tapi gembalanya biasanya nggak kelihatan ya, dilepas gitu aja, namanya ngangon kalau bahasa Jawanya ya. Ngangon kebo, ngangon kambing, jadi kambing dibawa ke padang rumput atau lapangan bola atau apalah begitu ya, terus dilepas begitu aja. Ya nanti sore dijemput lagi tuh kambing ya. Kalau masih nggak diculik sama dirampok sama atau dicuri sama orang ya kambing itu masih ada di seputaran itulah kurang lebih begitu ya. Baru nanti digiring. Ya, kemarin saya pergi ke rumah adik saya yang tinggal di Celengsi sana ya. Itu juga masih banyak itu orang yang kiri kanan lapangan ya dibilang lapangan bola bukan ya dibilang ladang tempat rumput-rumput liar begitu ya. Ada sapi banyak ya. Saya datang tuh sapinya lagi makan rumput sendiri, nggak ada yang jagain ya. Terus pas saya pulang setelah menjelang maghrib itu ya, saya lihat itu ternyata ya tadi dijemput itu kerbonya dijemput, ada satu orang yang nuntun 3 sapi dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu bukan gembala ya, itu cuma ngangon atau beternak dengan tidak mencari rumput, tapi binatang itu diarahkan ke tempat yang banyak rumputnya. Tapi dalam momen Natal, gembala yang kita pahami ya harus kita memahami gembala yang ada di Timur Tengah sana ya. Dikatakan dalam Injil Lukas mereka dikatakan tinggalnya di padang ya. Nah, mereka juga dikatakan mereka tidak jauh tinggalnya dari Bethlehem. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Lukas pasal 2 ya. Makanya mereka mengatakan mereka adalah para gembala yang mengembalakan kambing domba di Efrata, di padang rumput Efrata. Ya, Efrata itu adalah nama nama yang lebih populer ya dibandingkan Bethlehem ya. Dulunya namanya Efrata, baru kemudian dinamakan Bethlehem ya. Tapi sebenarnya Efrata dan Bethlehem itu adalah bicara tentang satu lokasi yang sama. Jika kita pelajari profesi gembala saat itu, maka biasanya gembala-gembala itu ya hidupnya nomaden, di tenda ya. Mereka menggembalakan kambing domba, ketemu padang rumput, biasanya padang rumput atau yang tempatnya penuh hijau itu udah di oase, ada mata airnya ya. Ada pohon kurma yang tumbuh di situ, maka mereka kurang lebih menetap di situ sampai kapan? Sampai air di situ habis dan sampai rumput-rumput di situ habis ya. Ketika di padang gurun kan susah tuh ya. Ketika rumputnya mulai habis ya mereka mencari lagi padang rumput lainnya di tengah padang gurun yang luas itu. Nah, gembala itu begitu, hidupnya nomaden, makanya mereka tinggal di tenda. Hidupnya berpindah-pindah, sesuai dengan adanya pakan bagi hewan ternak gembalaan mereka, ya, kambing domba mereka. Nah, hari-hari ini di Timur Tengah sana, itu masih ada ya orang-orang yang menggembalakan kambing domba seperti ini. Itu kalau Bapak Ibu pernah ke Palestina, Bapak Ibu pernah ke Yordania, Bapak Ibu pernah ke Mesir, Arab lah pada keseluruhannya, itu ada suku Beduin namanya ya, suku Badui ya. Itu orang Arab. Nah, suku Beduin dan suku
atau suku Badui ini adalah orang Arab, bukan Badui yang ada di Banten sana ya, beda ya. Namanya aja mirip, suku Badui atau Beduin. Mereka adalah orang-orang Arab yang sampai sekarang itu profesi mereka masih menggembalakan kambing domba. Tapi suku Beduin sekarang ini yang hidup di 2020 yang Bapak Ibu bisa temukan, kebetulan saya pernah ke Mesir ketemu dengan suku Beduin seperti ini, ke Yordania juga seperti itu, di sekitar tanah Palestina ya, di luar Bethlehem saya juga menemukan beberapa suku Beduin. Mereka itu tidak tinggal di tenda lagi, tapi di bangunan-bangunan semi permanen ya. Biasanya mereka tinggal ya di bangunan-bangunan semi permanen di luar kota. Jadi misalnya ada kota Bethlehem lah kita ngomong gitu ya. Mereka itu mengembalakan kambing dombanya di luar kota Bethlehem dan mereka pasang bangunan semi permanen itu di luar kota. Jadi agak jauh dari perkampungan ya. Jadi tidak mengganggu ya bau, polusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka melalang buana itu ya. Namanya suku Beduin, tapi Bapak Ibu ke Mesir, Bapak Ibu ketemu suku Beduin juga. Bapak Ibu pergi ke Yordania, Bapak Ibu akan ketemu suku Beduin juga. Bapak Ibu ke Palestina, Bapak Ibu akan ketemu suku Beduin juga. Kebetulan hanya itu yang saya baru tahu ya. Saya nggak tahu apakah ketika Bapak Ibu punya kesempatan bisa sampai ke Iran dan Irak atau di Syria gitu ya, Bapak Ibu masih menemukan. Tapi saya mempercayai ya suku Beduin ini memang karena melalang buana mereka tidak kumpul di satu tempat, mereka diaspora ya, tergantung kambing domba dan juga rumput yang mereka bisa temui. Nah, inilah yang disebut dengan para gembala dalam perspektif kita yang memahami bahwa mereka itu adalah seperti gembala-gembala yang saat ini disebut sebagai suku Beduin itu ya. Pertanyaannya, apakah para gembala di Injil Lukas pasal 2 ini adalah nenek moyang dari suku Beduin ini? Jelas tidak. Karena saya bilang suku Beduin itu adalah orang Arab. Ya, sukunya suku Arab, orang Arab. Nah, lalu siapa para gembala di padang Efrata itu yang dijumpai oleh malaikat Tuhan? Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, para gembala itu apakah orang Arab? Tidak, Bapak Ibu. Lalu para gembala itu apakah orang Yahudi? Iya. Apakah para gembala itu adalah orang-orang kelas bawah, kelas tak terpelajar, kelas orang yang dipandang sebelah mata? Tidak. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Saya pun sebelum mendalami ini, saya pikir para gembala ini adalah orang-orang biasa, ya, orang-orang marginal lah, gitu ya, kelas bawah, gitu ya. Tapi ternyata ketika saya menggali ini beberapa waktu yang lalu, ya, ada 2 tahun, 3 tahun lalu, ketika saya menyiapkan khotbah Natal, ya, saya mempelajari ternyata gembala-gembala yang sedang berkemah di padang rumput Efrata atau di Bethlehem ini, itu bukan gembala seperti yang saya anggap gembala biasa atau suku Beduin yang saya bagikan contohnya yang ada di 2020 yang melalang buana, yang nomaden, yang tinggalnya di tenda-tenda, di tempat ada rumput dan juga airnya. Ternyata tidak, saudara. Kenapa demikian? Karena dalam banyak buku literatur Yahudi kah, literatur Kristen kah mengatakan bahwa gembala yang tinggal di Bethlehem itu bukanlah gembala domba biasa. Atau bukan orang yang profesinya mengembalakan kambing domba. Atau hidup dari kambing dombanya. Bukan itu. Ya. Banyak tafsir yang mengatakan bahwa domba-domba yang merumput ya, di sekitar Bethlehem itu adalah domba-domba yang diperuntukkan bagi korban di bait Allah. Bethlehem dengan Yerusalem itu adalah kota tetanggaan. Sekarang saja beda yang menguasai. Kalau Yerusalem yang menguasai masih Israel, sedangkan Bethlehem itu otoritas Palestina. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Bethlehem dari Yerusalem, Bapak Ibu harus lihat border lewat perbatasan gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Makanya kalau kita dari rombongan Indonesia pergi atau menginapnya di Yerusalem, kita nggak bisa, agak sulit gitu untuk sendiri pergi ke Bethlehem kalau tidak pakai rombongan tur. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi domba-domba yang ada di padang rumput Bethlehem atau Efrata ini, itu bukan domba-domba yang diingangonin atau dicariin rumput biasa, tapi domba-domba yang disiapkan untuk korban-korban di Yerusalem, di Bait Allah, saudara. Nah, dalam momen Natal itu banyak tafsir mengatakan bahwa itulah momen-momen Paskah juga, ya, mendekati Paskah atau sebelum Paskah.
Ya, ada tafsir yang mengatakan bahwa ketika kan Maria dan Yusuf itu ke Bethlehem karena ada sensus ya. Sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Bapak Ibu tahu tentu ceritanya itu ya. Mereka pergi ke kampung halamannya. Jadi semua orang harus pergi ke kampung halamannya. Nah, karena Maria dan Yusuf adalah anak Daud atau keturunan Daud, mereka harus pulang ke kampungnya Daud di mana? Di Bethlehem, ya. Nah, itu juga bertepatan dengan Paskah supaya orang-orang itu bisa kumpul begitu di wilayah yang dekat dengan Yerusalem, ya. Itu banyak yang mengatakan demikian. Andai kata juga bukan mendekati Paskah, Saudara. Yang pastinya banyak tafsir mengatakan bahwa domba-domba yang ada di luar Bethlehem itu domba-domba yang memang dikhususkan untuk korban yang ada di Bait Allah. Bapak Ibu tahu dong, Tuhan Yesus pernah marah karena dia masuk ke rumahnya Tuhan, ke rumah Bapa, ke Bait Allah, ditemukan orang yang jual beli, ya, ada jual beli kambing korban, domba korban, ada yang jual beli koin gitu ya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena dalam sejarahnya, dalam buku-buku literatur yang saya baca, ya, informasi yang saya dapatkan, di zaman Tuhan Yesus itu korban bakaran itu masih berlaku karena Bait Allah masih ada, imam besar masih ada, imam-imam masih ada, orang Lewi masih ada. Jadi orang Israel itu laki-laki kalau datang ke Bait Allah, terutama dalam perayaan besar seperti Paskah, harus mempersembahkan korban. Nah, biasanya ya, karena memang kalau kita belajar ya, Bapak Ibu sudah ikuti sejak program yang awal di Bible Clinic, ada orang Saduki ya, para imam itu ada korupsi ya. Makanya Tuhan marah sama orang-orang di Bait Allah karena Bait Allah sudah dijadikan seperti tempat tempat yang sangat hina gitu ya. Jadi di zaman Tuhan Yesus itu yang saya pelajari di banyak literatur, kalau saya misalnya hidup di zaman itu, saya mau mempersembahkan korban bagi Tuhan, maka saya itu tidak bisa membawa hewan korban saya, meskipun yang saya siapkan yang terbaik dari rumah saya. Kalau rumah saya jauh dari Yerusalem, maka hewan ternak saya yang saya bawa itu dalam perjalanan bisa jadi luka. Padahal korban buat Tuhan, itu harus yang sempurna, nggak boleh ada cacatnya. Nah, makanya oleh karena hal itu, imam-imam, orang-orang yang beragama, ya, yang ditugaskan Tuhan untuk memfasilitasi bangsa Israel atau umat Israel untuk memberikan korban ini, itu mencari cara ya. Ada korupsi di situ ya, sama seperti hari-hari ini. Ada di mana ada orang sudah punya kedudukan tinggi jadi menteri, ternyata malah korupsi gitu ya, Saudara ya. Dan itu terjadi di zaman itu ya. Jadi untuk menghindari hal itu, imam-imam bilang, ya dicari cara lah. Domba-domba itu yang dibawa oleh orang-orang Israel dibilang cacat lah, ada kelemahannya lah. Sehingga mau nggak mau akhirnya orang Israel itu ya udah, tidak bisa memakai hewan ternak yang mereka bawa dari rumah mereka. Mereka terpaksa harus beli. Nah, untuk lebih mudahnya ya imamnya menyediakan tadi. Maka di pelataran Bait Allah itu, seperti Tuhan Yesus marah, itu ada banyak anak domba, anak kambing, anak merpati yang bagus, yang sempurna. Untuk apa? Untuk dibeli agar mudah gitu. Dan kalau sudah dibeli di Bait Allah, ada stempelnya gitu, maka tidak mungkin ditolak oleh imam ketika mereka mau mempersembahkan korban. Ya ada akal bulus lah ya dari para imam yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Dan kambing domba yang diperjualbelikan di pelataran itu dari mana? Nah, itu yang saya bilang. Ini adalah kambing domba yang memang sudah dipersiapkan oleh para imam, dan sebelum dibawa ke Bait Allah, mereka ditaruh di mana? Di Bethlehem. Di padang rumput Efrata, padang rumput Bethlehem itu, Saudara. Jadi mereka di sana ketika sudah waktunya, maka mereka dibawa ke Bait Allah untuk diperjualbelikan bagi orang-orang Israel yang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebab kalau mereka bawa dari rumah, saya bilang tadi, para imam langsung cari cara lah. Cacat, nggak bagus, nggak sempurna, maka nggak bisa dipakai. Akhirnya mereka rugi 2 kali dong. Sudah bawa hewan dari rumah, nggak laku, nggak dipakai, harus beli lagi. Daripada begitu, mereka cari praktisnya. Ya udah, beli aja di Bait Allah lah, yang sudah pasti ada stempel halalnya dari para imam. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi, bicara mengenai gembala-gembala di padang Efrata ini, berarti kalau kambing domba mereka itu disiapkan untuk Bait Allah, maka siapa mereka? Siapa para gembala ini? Saya menafsirkannya, ya mereka adalah para pembantu imam. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti program Bible Clinic ini, saya sudah jelaskan pembantu imam itu adalah orang-orang yang punya darah Lewi atau orang Lewi.
Itu makanya nggak heran ketika misalnya para malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Para gembala itu tahu siapa malaikat, tahu nubuatan itu, ya. Makanya mereka berani untuk tinggalkan kambing domba mereka untuk mencari bayi yang baru lahir atau Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Bayangkan kalau gembala itu orang awam, orang tidak terpelajar, orang bodoh, ya, orang yang tidak berpendidikan agama. Ketemu malaikat, mereka pasti bingung siapa dia, ya. Ketika malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, mereka pasti nggak ngerti juga siapa juru selamat. Tapi kenapa gembala-gembala itu ketika melihat malaikat langsung merespon? Baca di baik-baik di dalam Lukas 2, mereka segera ya mencari bayi itu, menemui bayi itu. Mereka tinggalkan kambing domba, mereka rela korban, ya, tidak lagi menjaga. Semuanya pergi mencari bayi itu. Karena tadi, kalau bagi saya ya mereka bukan gembala biasa, bukan orang-orang tak terpelajar, orang awam, tapi mereka adalah kelompok yang disebut dengan orang Lewi, ya, yang secara suku memang punya pemahaman agama lebih daripada suku-suku Yakub atau Israel lainnya. Mereka bersukacita luar biasa karena penglihatan malaikat dengan apa yang mereka saksikan di lapangan tepat. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka melihat bayi Yesus dan yang mereka lihat itu persis dengan apa yang dinubuatkan malaikat, mereka juga nggak bingung, tapi mereka bersukacita. Ya, jadi saya sangat yakin bahwa gembala di padang Efrata atau gembala di padang Bethlehem ini bukan orang biasa. Domba-dombanya pun bukan domba-domba biasa, tapi domba-domba yang sudah spesial, yang tidak ada cacatnya, yang siap dikorbankan di Bait Allah. Kenapa begitu? Sudah saya jelaskan tadi, karena para imam besar mengkondisikan begitu. Supaya mereka mungkin lebih mendapatkan income, mungkin awalnya untuk kemudahan agar orang Israel tidak membawa binatang yang cacat karena perjalanan cukup jauh. Bayangkan kalau rumahnya itu ada di Nazaret, menuju Bethlehem tuh jauh sekali, ya. Tentu lewati padang gurun, binatang yang tadinya dibawa sempurna bisa capek lah, bisa lelah lah, bisa kulitnya atau tubuhnya kena semak belukar dan akhirnya luka. Itu nggak patut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Awalnya mungkin itu. Tapi lama-lama ada faktor ekonomi juga, ya. Ya, ada jual beli, makanya Tuhan marah. Yesus marah ketika melihat rumah Bapaknya seperti pasar demikian. Jadi bisa dipahami ya. Jadi para gembala itu bukan orang biasa, tapi saya sangat yakin besar kemungkinan mereka orang Lewi atau paling tidak orang-orang yang memang menjadi suruhan dari imam-imam untuk menjaga domba-domba, kambing, binatang yang dipersiapkan untuk menjadi korban di Bait Allah. Jadi mereka orang yang beragama. Orang yang paham tentang apa yang disebut dengan Judaism. Agamanya orang Yahudi. Yang menyembah kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang sedang saat itu menantikan Mesias. Semoga dipahami. Saya undur diri. God bless.